Halo Sobat Tubuh Bicara, senang sekali saya Dr. Ayunda bisa kembali lagi di sesi podcast hari ini. Banyak yang masuk ke DM saya, banyak yang bertanya di ruang praktek, "Dok, saya sudah masuk usia 50. Rasanya kok performa saya tidak seperti dulu. Apakah saya harus beli obat-obatan mahal yang iklannya seliweran di internet?" Jawabannya, belum tentu. Malam ini saya ingin bicara jujur sebagai seorang dokter urologi dan seksolog. Kita akan bicara tentang bagaimana mengembalikan api yang mungkin mulai redup itu bukan dengan bahan kimia sintetis yang berisiko bagi jantung Anda, melainkan dengan apa yang sudah ada di meja dapur Anda. Kita akan bahas 3 bahan legendaris yang murah, tapi hasilnya luar biasa kalau Anda tahu cara pakainya. Bapak-bapak, mari kita bicara jujur, dari laki-laki ke dokter tanpa ada sensor. Di usia 50, Anda mungkin merasa masih sanggup menaklukkan dunia. Tapi mari kita lihat realitanya di balik pintu kamar. Tubuh Anda sudah mulai protes. Mungkin Anda sadar ereksi sekarang tidak sekeras dulu. Rasanya seperti pisang yang layu, bukan lagi bambu yang kokoh. Atau durasi yang tadinya bisa 1 album penuh, sekarang cuma lewat 1 lagu sudah habis nafas. Pertanyaannya, kenapa? Secara medis, kita sebut ini andropaus. Wanita punya menopause, pria punya andropaus. Bedanya, pria tidak langsung mati mesinnya, tapi bahan bakar utamanya, testosteron, mulai tiris. Dampaknya bukan cuma soal seks, otot Anda menyusut, perut Anda makin membuncit kayak ibu hamil, dan Anda jadi gampang baperan. Tapi tunggu, itu baru puncaknya. Sebagai dokter urologi, saya harus luruskan satu mitos yang bikin banyak pria salah kaprah. Masalah utama Anda di usia 50 itu bukan cuma soal nafsu, tapi soal vaskular, soal aliran darah. Dengar baik-baik, organ vital Anda itu sebenarnya cuma kumpulan pembuluh darah, titik. Di usia 50, pembuluh darah itu mulai kaku, kehilangan elastisitasnya. Bayangkan selang air yang sudah bertahun-tahun kena panas matahari, dia jadi keras, berkerak, dan air nggak bisa ngalir deras lagi. Kalau darah nggak bisa masuk dan terkunci di sana dengan maksimal, jangan harap soal kekerasan, apalagi daya tahan. Itu mustahil. Banyak dari Anda gagal di ranjang karena terlalu sibuk mikirin trik atau posisi, padahal pipanya yang bermasalah. Dan ada satu pembunuh diam-diam lagi, kortisol. Anda stres mikirin cicilan, mikirin sekolah anak, mikirin jabatan. Saat stres naik, pembuluh darah Anda menyempit, vasokonstriksi. Jadi mau Anda telan obat kuat paling mahal sekalipun, kalau alirannya tercekik stres, hasilnya nol besar. Jantung Anda cuma bakal deg-degan gak karuan tanpa ada aksi di bawah sana. Lalu apa solusinya? Apakah harus pasrah jadi pria lemah seumur hidup? Tentu tidak. Sebelum Anda lari ke dokter bedah atau kecanduan obat kimia yang bikin jantung copot, kita harus benerin dulu jalurnya. Kita perbaiki elastisitas pipanya, kita isi ulang bahan bakarnya secara alami, dan kita jinakan sistem syarafnya. Pria yang jantan di usia 50 bukan dia yang pakai bantuan luar, tapi dia yang tahu cara memicu mesin alaminya buat bekerja lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Ternyata solusinya bukan di apotek, tapi di dapur Anda. Ada 4 bahan keramat yang selama ini cuma dianggap bumbu masakan, padahal mereka adalah nitric oxide booster alami. Mereka ini yang bakal bisikin ke pembuluh darah Anda. Ayo, melebarlah, kasih jalan buat darah masuk. Anda ingin tahu apa saja keempat bahan itu dan kenapa saya sebut mereka lebih efektif dari obat kimia jika digunakan dengan benar? Mari kita bongkar satu persatu. Deep Dive 3 bahan legenda dapur. 1. Bawang putih, sang tukang pipa pembuluh darah. Bahan pertama, bawang putih. Di dapur, ini cuma bumbu. Tapi bagi saya, ini adalah natural vasodilator. Ada zat namanya alisin, dia bekerja seperti tukang pipa yang membersihkan kerak-kerak di pembuluh darah Anda. Ingat, performa pria itu 90% soal aliran darah. Kalau pipanya bersih, tekanannya kuat. Dan hebatnya, ini murah sekali bapak-bapak. Tidak perlu malu beli bawang putih di pasar kan? 2. Jahe dan madu, mesin pemanas dan bahan bakar. Lalu kita punya jahe. Jahe itu punya efek termogenik.
Dia meningkatkan suhu tubuh dan mempercepat detak jantung secara alami yang sehat. Lalu kita campur dengan madu. Madu itu mengandung mineral boron yang membantu tubuh menggunakan testosteron lebih efisien. Jadi kalau jahe adalah mesinnya, madu adalah bensinnya. Keduanya memastikan energi Anda stabil, bukan meledak di awal lalu drop. Terakhir, telur. Kenapa saya spesifik bilang telur bebek atau ayam kampung? Karena kandungan protein dan kolesterol baiknya lebih tinggi. Testosteron, hormon kejantanan Anda, itu dibuat dari kolesterol. Tanpa lemak baik dari kuning telur, pabrik hormon Anda tidak punya bahan baku. Ini adalah protein murni, bukan bubuk-bubuk kimia. Saya punya satu pasien, sebut saja Pak Rudi, usianya 52 tahun. Dia sempat depresi karena merasa gagal sebagai suami. Dia mau operasi, dia mau suntik hormon. Saya bilang, Pak, coba beri saya waktu 4 minggu. Lakukan ritual dapur ini rutin. Pak Rudi sempat tertawa. Dia bilang, Dok, itu kan buat masak soto. Tapi dia patuh. Dia mulai mengonsumsi racikan kuning telur bebek, jahe geprek, dan madu setiap pagi, plus 1 siung bawang putih mentah. Hasilnya, sebulan kemudian dia datang bukan untuk konsultasi lagi, tapi cuma mau bilang terima kasih. Hubungannya dengan istrinya membaik, bukan cuma soal durasi, tapi soal kepercayaan diri. Itulah poinnya. Saat tubuh Anda sehat dari dalam, mental Anda akan mengikuti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Kenapa banyak orang bilang, Dok, saya sudah makan bawang putih, sudah minum jahe, tapi kok tidak ada efeknya? Jawabannya biasanya ada di cara pengolahannya. Nutrisi itu sensitif, Bapak-Bapak. Kalau salah olah, Anda cuma dapat ampasnya saja. Mari kita bedah satu persatu secara detail. Tolong dicatat atau simpan video ini supaya tidak lupa. Pertama, rahasia aktivasi bawang putih, the 5-minute rule. Pertama, soal bawang putih. Kesalahan terbesar adalah langsung memasaknya atau menelannya bulat-bulat. Secara medis, zat ajaib bernama alisin itu baru akan muncul kalau dinding sel bawang putih pecah dan bertemu dengan oksigen. Jadi caranya, cincang halus 1 atau 2 siung bawang putih mentah, lalu diamkan di suhu ruangan selama 5-10 menit. Jangan langsung dimakan. Biarkan proses kimia alaminya bekerja sampai baunya makin menyengat. Itulah tandanya obatnya sudah bangun. Setelah itu, telan dengan air hangat seperti minum obat atau campur dengan sesendok madu untuk menetralisir rasa pedirnya di lidah. Kedua, bagaimana cara mencampur jahe, telur, dan madu agar menjadi bahan bakar yang meledak di dalam tubuh. Mulailah dengan jahe. Gunakan jahe merah kalau ada, karena gingerolnya lebih tinggi. Bakar sebentar, geprek, lalu seduh dengan air panas. Tapi ingat, tunggu sampai airnya hangat-hangat kuku. Ini rahasianya. Jangan pernah masukkan madu dan telur saat air masih mendidih. Suhu yang terlalu panas akan merusak struktur protein telur dan mematikan enzim dalam madu. Setelah airnya hangat, masukkan 1 butir kuning telur bebek. Kenapa hanya kuningnya? Karena putih telur mentah mengandung avidin yang justru bisa menghambat penyerapan vitamin. Kita hanya butuh intisarinya saja. Masukkan kuningnya, tambahkan 2 sendok makan madu murni. Lalu aduklah secara perlahan searah jarum jam. Secara filosofis, ini adalah ritual ketenangan. Secara medis, ini membantu pencampuran emulsi lemak telur dan madu agar lebih mudah diserap oleh lambung Anda yang mungkin sudah sensitif di usia 50. Kapan waktu terbaik meminumnya? Saya sarankan 2 waktu. Pertama, pagi hari saat perut kosong. Ini untuk efek jangkar panjang bagi kesehatan pembuluh darah dan energi harian. Kedua, 1 jam sebelum bertemu dengan pasangan untuk memberikan dorongan aliran darah instan, efek dari jahe dan kuning telur. Ingat Bapak-Bapak, saya selalu menekankan satu hal, konsistensi. Herbal bukan sulap, tubuh Anda butuh waktu untuk memperbaiki sel-selnya. Lakukan ini secara rutin, setidaknya 3 kali seminggu. Di usia 50, stamina bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bisa bertahan dan konsisten.
Ketelatenan Anda dalam meracik bahan-bahan murah ini akan terbayar dengan kualitas hidup yang jauh lebih mewah. Bapak-bapak, usia 50 tahun bukanlah garis finish. Ini adalah babak baru, di mana kebijaksanaan bertemu dengan kesehatan yang terjaga. Jangan biarkan stamina yang meredup membatasi kebahagiaan Anda bersama pasangan. Perubahan besar tidak selalu butuh obat mahal. Seringkali rahasianya tersimpan rapi di rak dapur Anda. Terima kasih telah setia di sesi Tubuh Bicara. Saya, Dr. Ayunda, sangat senang bisa berbagi ilmu ini. Jika informasi ini bermanfaat, dukung kami dengan klik subscribe dan like. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp teman-teman sejawat Anda. Mari kita sehat dan kuat bersama-sama di usia matang ini. Sekarang, saya menantang Anda untuk melampaui batas. Saya mengajak Anda mengikuti tantangan 4 minggu transformasi tubuh bicara. Minggu pertama, adaptasi. Mulai konsumsi resep bahan dapur ini 3 kali seminggu. Perhatikan bagaimana pola tidur Anda membaik. Minggu kedua, detox. Tingkatkan konsumsi menjadi setiap hari dan mulai kurangi asupan gula. Rasakan energi yang lebih stabil di siang hari. Minggu ketiga, akselerasi. Tubuh mulai terbiasa. Anda akan merasakan perbedaan signifikan pada vitalitas pagi hari. Minggu keempat, maintenance. Ini adalah puncaknya. Stamina Anda harusnya sudah berada di level yang jauh lebih baik dari bulan lalu. Tugas Anda, tulis di kolom komentar "Saya terima tantangannya" sebagai bentuk komitmen Anda hari ini. Update perkembangan Anda setiap minggu di bawah komentar Anda sendiri. Saya akan memantau dan memberikan jempol untuk bapak-bapak yang konsisten. Ingat, tubuh Anda selalu bicara. Pastikan Anda tidak mengabaikannya. Saya, Dr. Ayunda, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan tetap luar biasa.